Dan ingat Bu, itu pagosip Bu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran namanya. Apa namanya Bu? Dengar baik-baik. Itu pagosip diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran namanya. Apa namanya? Tajassus. Jadi kalau ada sini lewat wartawan, yang bilang jadi pagosip, kasih nama yang bagus, tajassus. Tapi yang ketiga apa bekal yang harus kita perbaiki? Perbaiki silaturahim. Itu silaturahim Bu. Karena kenapa? Kelak banyak orang yang akan merugi di yaumul kiamat. Banyak orang yang akan bangkrut di yaumul kiamat. Mohon maaf Bu Pak, tapi terkadang di lorong itu Bu, tapi semua lorong itu rata-rata ada wartawannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat ini malam Bapak, Masya Allah, jamaahnya luar biasa. Iya, tapi rasa-rasanya yang jawab salam saya seperti yang hadir ini malam. Jadi saya ulang bisa Bu? Iya. Buah semangka, buah kerondong, semangasai kikodong, yang kidodong. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di samping pohon sumur, yang jawab salam insya Allah panjang umurnya. Pohon salam di bawah pohon sawit, yang jawab salam insya Allah banyak duitnya. Cipana penodoi. Ibu-ibu yang jawab salamku, saya doakan ki Allah sehatkan tubuh tak, Allah berkahi rezeki tak. Ya Allah, kalau ada utangnya tahun ini Allah lunaskan. Dikentari itu besar gaminah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulatin min ma'in mahin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, kafa bil mauti wa'iza. Sadaqallahul azim wa ballagha rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh jamaah tazkiratul maut yang insyaallah sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tentu yang sama kita hormati, kita muliakan sahibul hajat, sahibul bait, keluarga besar almarhumah Ibu Mardianah. Mudah-mudahan kedatangan tak semua ini malam di rumah kediaman almarhumah menghibur keluarga yang ditinggalkan, sekaligus mengangkat kedua tangan kita sebentar selepas kita ceramah ini. Mudah-mudahan asbab doa tak ini malam Allah lapangkan kuburnya almarhumah, amin. Allah terangi kuburnya, amin. Serta Allah menjadikan kuburnya taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Yang sama kita hormati, kita muliakan Qori Ustadz Wahyudi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengar, yang membaca mendapatkan keberkahan dari Allah, serta kita niatkan pahalanya tertuju, tercurah buat almarhumah di alam kuburnya, dan insya Allah kita niatkan pahalanya. Mudah-mudahan kita semua menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh cicilan, tokoh kosmetik, dan seluruh tokoh-tokoh bangunan. Semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali takziah ini tabi, dimanapun saya takziah itu, salah satu adab dalam takziah pada saat Ustadz sementara tausiah, tolong disimpan dulu HP tak kasihan. Kecuali yang mau secara langsung ini malam. Nah ini kita sudah disorot Budi. Iya, kita pincah di HP tak bersama Ustadz Khalil Gibran ini malam, yang paling ganteng, terkece debur Indonesia. Menyala bangku.
Yang kedua, tabe pada saat sementara ceramah Kak, jangan pakai juga bicara di bawah. Tatap matanya Ustadz ini malam yang manis dan ganteng. Terakhir, pada saat sementara ceramah Kak tabe, jangan terlalu tunduk guys kepala atas. Karena dari tahu dibedakan Bu, yang mana orang dengar ceramah, yang mana orang tidur. Kak beda-beda tipis itu Bu. Iya, bagaimana Adil? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga Allah yang maha menyaksikan kita semua ini malam, Allah golongkan kita semua sebagai hamba-hamba yang hakul yakin atas kemahakuasaan Allah. Sesungguhnya tidak ada yang bisa terjadi di permukaan bumi ini melainkan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu yang kami hormati, mati itu adalah sunnatullah yang pasti akan dirasakan oleh setiap makhluk, siapapun mereka, apapun jabatannya, apapun profesinya, apapun pendidikannya. Tak kala Allah berfirman dalam Al-Quran, waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Maka mau tidak mau, suka atau tidak, rela atau tidak, ikhlas atau tidak, ridho atau tidak, kita akan membuka satu lembaran pintu, yaitu pintu kematian. Ibrahim bin Adham ingatkan kepada kita, ada 10 penyebab kenapa Allah mematikan hati manusia. Satu di antaranya, kalian mengatakan mati itu adalah pasti, tetapi kalian tidak pernah mengambil pelajaran dari peristiwa kematian. Bu, Ibu, Bu, saya mau tanya ini malam, ada tidak yang ingat matinya? Ada Bu? Jujur, ada? Ada. Alhamdulillah kalau ada yang ingat. Iya, beberapa hari lalu saya ceramah Bu, ada yang ingat matinya. Nah bilang jamaah tidak ada Ustaz. Saya balik pertanyaanku paling ini malam, yang mana selalu kita ingat-ingat dalam hidup tak? Mati atau cicilan? Yang mana Bu? Cicilan. Cicilan. Iya, yang mana selalu kita ingat, mati atau cicilan atau COD? COD sama mati. Iya. Tadi malam saya ceramah Bapak Ibu yang kami hormati, yang mana selalu kita ingat. Ada jamaah bilang, Ustaz cicilan. Aku bilang tidak apa-apa jadi ingat cicilan, tapi ingat tahun mati tak. Karena hari ini mati Bu Pak, misteri. Hari ini mati tidak pernah memberikan kabar kepada kita. Hari ini mati tidak pernah memberikan informasi kepada kita bahwa dia akan datang kepada kita semua. Maka dalam Al-Quran Allah ingatkan kepada kita, ainama takunu yudarikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, di mana kaki ini berpijak, di situ akan ada proses kematian. Bu, Ibu, saya mau tanya, selalu lihat orang meninggal? Selalu lihat orang dimakamkan Bu? Selalu lihat orang disolatkan? Pertanyaannya, pernahkah kita berpikir dalam diri kita bahwa suatu saat saya juga akan terbaring kaku seperti yang dirasakan almarhumah ini malam? Pernah Bu? Alhamdulillah. Makanya Rasul ingatkan, kafa bil mauti wa'idha. Cukup kepergiannya saudaramu, kepergiannya sahabatmu, kepergiannya tetanggamu, itu pelajaran terindah dalam kehidupan ini. Karena banyak orang tapi selalu dipertontonkan oleh persoalan mati, tetapi mereka tidak pernah berubah, tidak pernah ada tingkah lakunya yang berubah, tidak pernah ada karakternya yang berubah, sehingga mereka lupa mempersiapkan bekalnya kepada Allah. Saya mau tanya, Ibu, kalau kita berangkat ke Bantimurung Bu, kita pergi refreshing Bu, bawa bekal kita tidak? Bawa bekal tidak Bu? Banyak tidak? Banyak tidak? Banyak. Kalau kita menghadap sama Allah, bawa bekal tidak? Banyak tidak? Banyak. Ada yang bilang sama saya, ketika kita menghadap sama Allah, bawa bekal tidak? Nah bilang tidak Ustaz. Gue bilang coba mani, tidak bawa bekal di kubur, remo-remo kamu kasihkan hati. Coba maki. Iya. Makanya tabe Al-Quran ingatkan kepada kita, wa tazawwadu, berbekal hidup di dunia.
Kenapa kita diperintahkan bekal? Karena banyak manusia menghadap kepada Allah, banyak manusia menghadap kepada Tuhannya, mereka lupa mempersiapkan bekal terbaiknya untuk menghadap kepada Allah. Maka apa bekal yang bagus kita bawa, Ustaz? Bekal yang harus kita bawa apa? Pertama, perbaiki itu ibadah tak. Ini kan sudah masuk Muharram toh? Iya, pergantian tahun, Bu. Muharram itu bukan cuma sekadar pergantian kalender, bukan sekadar pergantian, Bu Pak. Tapi yang harus kita tahu bahwasanya Muharram mengajarkan kepada kita bukan sekadar pergantian, akan tetapi pergantian yang dimaksud adalah tingkah laku yang tadinya jelek berubah menjadi kebaikan. Contoh, kemarin di tahun 1447 Hijriah masih malas untuk salat. Masuk di Muharram 1448, kita berusaha berupaya untuk memperbaiki ibadah salat. Karena banyak orang pandang enteng ibadah, Bu Pak. Banyak orang yang selalu meninggalkan ibadahnya. Padahal ibadah itulah yang akan mengantarkan manusia menghadap kepada Allah. Di alam kuburnya almarhumah, tidak ada yang menemani almarhumah selain amal ibadahnya. Salah satunya itu, Bu, adalah salatnya. Kenapa sholat, Bu Pak? Karena sholat itu ibarat kepala. Dan pada saat almarhumah dimasukkan ke dalam liang lahatnya, sholatnya itu berada di atas kepalanya. Puasanya berada di sebelah kanannya. Zakatnya berada di sebelah kirinya. Bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya, haji umrohnya, silaturahimnya, semua berada di kakinya. Dan ingat, pada saat mungkar mau memberikan pukulannya, mau memberikan yang namanya azabnya kepada orang yang meninggal dunia, lantas mereka ahli ibadah, Bu Pak, tidak ada celah buat mungkar untuk menyiksa orang di alam kuburnya. Kenapa? Karena amal ibadah yang banyak dia bawa menghadap kepada Allah. Contoh, pada saat mungkar mau menghancurkan kakinya, Bu Pak, apa kata kakinya? Mungkar, ketahuilah, saya ini pahala silaturahimnya, saya ini pahala haji umrohnya, saya ini pahala sedekahnya, saya ini pahala silaturahimnya, bacaan Al-Qur'annya. Jangan engkau hancurkan almarhumah di bagian kakinya. Melapor kepada Allah mungkar. Ya Allah, tidak bisa kasih sayangnya almarhumah kodok di bagian kakinya. Karena ada cahayanya di bagian kakinya. Dan semua melapor bahwasanya selama hidupnya kodok ini almarhumah rajin baca Al-Quran, rajin bersilaturahim. Iya. Maka Allah sampaikan kepada mungkar, wahai mungkar, hantam dia di sebelah kanannya. Maka mungkar beralih lagi sebelah kanan, Bu. Apa kata sebelah pada saat mungkar beralih, Bu? Datang lagi pahala puasanya. Wahai mungkar, jangan kau sisain almarhumah. Karena selama dia hidup di dunia, selama dia hidup di dunia, dikasih umur oleh Allah, dia rajin untuk berpuasa. Baik itu puasa wajib, puasa sunnah, dia rajin, tidak pernah meninggalkan ibadah puasanya. Maka melapor lagi mungkar kepada Allah. Ya Allah, tidak bisa saya hancurkan ini. Tidak bisa saya berikan azab kepada dia. Karena kenapa? Amalan puasanya menjadi saksi dia selama dia hidup di dunia. Maka melapor, berkata lagi Allah kepada mungkar, mungkar, jangan mau kau lagi sebelah kanannya, pindah kau di sebelah kirinya. Pada saat mungkar berada di sebelah kirinya, Bu, apa yang terjadi? Berkata lagi zakatnya, mungkar, jangan kau sentuh ini jasadnya almarhumah. Jangan kau siksa almarhumah, karena selama dia hidup, dia punya harta. Lantas dia sucikan hartanya itu dengan cara berzakat, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melapor lagi mungkar kepada Allah, naik kepada Allah lagi. Apa kata Allah? Kenapa kau lagi mungkar datang? Ya Allah, tidak bisa kasih saya almarhumah di sebelah kirinya. Karena kenapa? Di sebelah kirinya zakatnya menjadi saksi pertanggungjawabannya. Selama dia hidup ini almarhumah, tidak pernah tinggalkan zakat fitrahnya, tidak pernah tinggalkan zakat malnya. Dia rajin berinfak di jalan Allah, dia rajin keluarkan hartanya untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Maka berkata lagi Allah kepada mungkar, mungkar,
hantam di bagian kepalanya, siksa bagian kepalanya, cambak dia di bagian kepalanya. Lalu apa kata Munkar? Siap ya Allah, saya akan lakukan eksekusi. Beradalah Munkar di bagian kepala, Bu. Pada saat Munkar berada di bagian kepala, apa katanya Munkar, Bu? Dia bilang begini, saya datang lagi untuk menghancurkan di bagian kepalanya almarhumah. Lalu apa kata bagian kepalanya almarhumah, pahala salatnya? Munkar, jangan pernah engkau sentuh bagian kepalanya almarhumah. Jangan pernah engkau siksa bagian kepalanya almarhumah. Jangan pernah engkau hantam bagian kepalanya almarhumah. Karena selama hidupnya almarhumah, dia rajin ambil air wudu, dia rajin menghamparkan sajadah, sujud dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin beribadah, ya Allah. Jangan engkau siksa dia di bagian kepalanya. Maka salat itu seperti kepala. Contoh ini, Buta. Contoh. Ada orang yang datang di rumah tak, seorang pengemis minta di rumah tak ketok-ketok. Assalamualaikum. Kita buka, waalaikumsalam. Tidak ada, Bu, kakinya. Kira-kira masih dikasih beras tidak? Dikasih, Buta? Masih dikasih. Besok lagi datang lagi orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta kakak dan beras tak? Tidak ada kakinya, tidak ada tangannya. Masih dikasih? Dikasih. Besok datang lagi. Assalamualaikum. Kita buka, waalaikumsalam. Tidak ada kepalanya, ada kakinya, tidak ada tangannya. Kira-kira, Bu, lari atau tidak? Lari. Lari. Nangke ko lari. Nangulunan na ikaw eh. Narumenta mo ganito. Seperti itulah ibadah. Kalau ada orang yang tidak beribadah kepada Allah hari ini, ada orang yang tidak sholat, maka ibarat mereka jalan ke muka bumi ini tanpa ada kepala. Maka jaga itu sholat, Bu. Karena di alam kubur, Bapak Ibu, ada satu ular yang diperintahkan oleh Allah. Namanya ular Sujaul Akra. Yang dimana ular ini akan menyiksa manusia, akan memberikan azab kepada manusia yang selama manusia hidup di dunia, mereka meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga itu sholat. Jangan pandai itu sembahyang, Bu. Keadaan orang mau patabe dipanggil oleh Allah lewat seruan azannya, hayya 'alas shalah. Baru azan. Sebentar pilih. Lah buji. Qomat lagi mesti kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru qomat. Salat mi imam kah di masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar panjang di duhur kah? Akhirnya apa, Bu? Selesai makan siang, tertidur. Bangun di waktu jam 3 lewat. Apa Nabi bilang? Astagfirullah, lupa lohor kah? Apa boleh? Nabi bilang, Ustaz, bisa sholat. Aku bilang, sambayang maki. Iya, apa niatnya? Aku bilang gampang. Usolli fardad duhi wa terlambati lillahi ta'ala. Terlambat ki. Iya. Kamu sintogi malaikat kamu. Yang mana mau nacata? Mau memang suatu asar. Iya, karena dalam malaikat kita kalau sambayang maka inilah yang diabadikan Al-Quran. Orang-orang yang celaka itu, Bapak Ibu, orang yang lalai terhadap ibadah sholatnya. Yang mana yang dibilang lalai? Yang mana yang dibilang celaka? Orang yang selalu mengakhirkan ibadahnya. Mau masuk waktu sholat asar, mau masuk waktu sholat maghrib, baru sholat asar. Mau masuk waktu sholat asar, baru sholat duhur. Maka jangan pandai yang tinggi sholat, Bapak. Yang kedua, apa bekal tak hidup di dunia? Bekal yang harus kita bawa adalah perbaiki itu sedekah tak. Karena itu sedekah, Bu, itulah yang bisa menjadi penerang di alam kuburnya almarhumah. Dan saya sampaikan kepada orang, Bu Tabe, Ibu kalau punya teman-teman, punya teman semua, Bu? Punya teman? Punya. Saya mau tanya, Ki, naik arisan tato, contoh 5 juta. Naik arisan 5 juta, Bu. Terakhir makan teman 5 orang. Bawa dia sauna. Bawa di coto parekate. Bawa makan. Pada saat sementara makan itu, Bu Tabe, perhatikan ekspresi wajahnya. Oh, bahagia sekali itu, Bu. Kalau dia makan, kita bilang tambah, kita tambah. Iya, tambah kayak. Kita bilang bungkus, iya.
Selesai makan, Bu, tidak langsung tinggalkan tempat. Apa yang dia bilang, Bu? Dia tepuk pundak. Lalu dia berkata, mudah-mudahan panjang-panjang umurmu. Yang kedua, datang lagi orang kedua, mudah-mudahan sehat kau seterusnya keluarga. Datang lagi yang ketiga, mudah-mudahan dimudahkan segala hajat-hajatmu. Datang lagi orang yang keempat, mudah-mudahan dimudahkan segala kebutuhanmu. Datang lagi orang yang kelima, mudah-mudahan engkau dijauhkan dari bala dan musibah. Betul tidak, Bu? Itu kalau orang rajin bersedekah. Tapi yang tidak enak kata-katanya ini yang terakhir, Bu. Apa dia bilang? Mudah-mudahan ada lagi besok. Ini yang tidak enak. Makanya orang yang rajin bersedekah, Pak, orang yang rajin memberi kepada orang yang rajin berbagi kepada temannya, kepada bestinya, Allah akan panjangkan umur hidupnya. Tapi orang yang selalu minta ditraktir, minta di TR, pendek umurnya. Yang mana ya itu, Ustaz? Yang selalu minta, adakah? Ada. Saya kalau ada begini, Bapak satu juga bilang ada kurasiri. Kau Tommy dihara di Tekumar 10 bagi-bagi kupon. Kau Tom paling sibuk, adakah kupon? Ada. Kemarin ini baru-baru ibadah kurban, betul. Iya, banyak nama orang wea adakah kupon, Ustaz? Gue bilang ada kurasiri. Maka rajin-rajin berbagi, Budi. Dan ingat, Ki, sedekah yang paling ringan itu adalah senyum. Basumuka fi wajahi akhi laka sadaqah. Senyummu terhadap bestimu, saudaramu, itu adalah sedekah. Kalau pagi-pagi, Bu, sementara kita bersih-bersih rumah tak, halaman rumah tak, disapu-sapu, disiram-siram bunga tak, janda bolon, janda bunga, janda apalah. Dan semua janda-jandanya. Disiram itu bunga tak. Ada lewat tetangga, tak sapa mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Tak sehat-sehat lagi? Ya, alhamdulillah kau sehat-sehat ya. Kada tong orang mau patabe senyum sesuai dengan tanggal. Tanggal baru bagi senyum mana? Pernah tanggal to ayo deh ragamu senamamu. Baru ki lewat di rumah, assalamualaikum. Ngapa kau? Ingat lagi yo kau kan. Maka tahu lah murid tabe, saya sampaikan ki, perbaiki sedekah. Iya, ada juga orang Bapak salah paham. Lewat di celengan di depan, nah. Iya, pas lewat celengan, Bu, senyum-senyum dia. Iya. Inilah orang yang salah paham, Bu, Pak. Iya, maksud yang dibilang senyum, Bu, ketika kita berpapasan, bertemu dengan saudara tak teman tak senyum-senyum, maki. Karena senyum itu bisa membuat kita awet muda. Jadi kalau mau ki awet muda, Bu, banyak-banyak ki senyum-senyum. Tidak begitu. Senyum-senyum lagi. Biar mau tahu banyak utang, banyak cicilan, senyum-senyum lagi. Sebenarnya kelihatan juga ki bilang banyak tanggungan tak. Budi, perbaiki sedekah tak. Dan ingat, sedekah yang paling afdal adalah sedekatut ta'am. Sedekah berupa. Ada lagi yang bilang begini, Ustaz, kenapakah itu orang kalau tasiyah ada bawa kue? Iya, kenapa dibawa kaki kue, Ustaz? Kenapa dibawa kaki makanan? Tabe, penjelasannya ini, Bu, tabe pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat namanya Ja'far bin Ali bin Abi Thalib. Ketika Ja'far ini ditimpa musibah berupa kematian, maka Rasulullah ingatkan kepada bersabda dan memberikan peringatan kepada umatnya, nisfahu li ali Ja'far. Datangi rumahnya itu Ja'far yang terkena musibah. Apa didatangi ya Rasulullah? Apa yang kita bawa? To'aman, bawakan dia suguhan makanan. Makanya kalau orang tasiyah, Bu, tetangga itu sunnahnya membawakan makanan atau hidangan kepada orang yang tertimpa musibah. Biar mamo itu kue-kue biasa, Bu Kodam Budi. Biar mamo dona, panada, dadara. Tidak apa-apa, Ji. Tidak mesti harus tentengan Amanda, Adi Jaya, Bronis. Nah, namanya, Budi. Iya. Dan ingat, Ki, sedekah yang paling afdal itu adalah sedekatut ta'am. Sedekah berupa makanan. Ini. Apa kan ini? Makanan, sedekah. Dan ini, Bu, bukan rezekinya Ustadz ini, Bu. Sebentar dibagi-bagi. Makanya kalau selesai kita siap, jangan langsung pulang, Budi.
ada rezekinya almarhum anak kasih ke ini malam. Kalau dia kasih ki silakan diambil. Mau ki makan di sini, mau ki bawa pulang silakan, tidak ada perdebatan, Bu. Sebentar nak kasih ki 2 kali 1, 2 panada 1 erna. Kenapa aku tahu kan tiap malam ada apa? Tapi tidak tahu ini malam ada tidak di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang ketiga, yang ketiga apa bekal yang harus kita perbaiki? Perbaiki silaturahim, Pak. Itu silaturahim, Bu. Karena kenapa? Kelak banyak orang yang akan merugi di yaumul kiamat. Banyak orang yang akan bangkrut di yaumul kiamat. Mohon maaf, Bu, Pak. Terkadang di lorong itu, Bu, semua lorong itu rata-rata ada wartawannya. Perhatikan, Maki. Semua lorong, Bu, Pak. Biar lorong kuarton di wartawan. Nah, bayangkan kibu itu wartawan selalu menton cari kesalahan orang. Selalu menton gosipi orang, hujat orang, fitnah orang, caci baki orang, pak batu-batu carita. Tapi tidak ada di sini. Di sana ya, di sana. Tidak ada di sini, tahu. Semua di sini ibu-ibunya ibu soleha. Ya, tidak ada tahu di sini, di sana aja. Tapi kalau di sana yang ceramah di sini ada. Dan ingat ibu, itu orang pagosi kentara ibu, Pak. Tidak senang melihat orang bahagia. Iya, perhatikan Maki, itu orang pagosi Bu, perhatikan Ki. Pada saat dia gosipi orang tidak akan bicara kalau tidak ada lawannya. Lalu lihat Ki pagosip itu, Bu. Saking bencinya itu musuhnya, saking dana sukanya itu musuhnya. Ketika ditanya, siapa anu kau kah? Yang mana ya yang selalu bilang-bilangin kau? Yang mana yang caci maki kau? Yang mana ya? Yang mana ya? Dan ingat Bu, itu pagosip, Bu, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran namanya. Apa namanya, Bu? Dengar Ki baik-baik. Itu pagosip diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran namanya. Apa namanya? Tajassus. Jadi kalau ada sini lewat wartawan, yang Ki bilang jadi pagosip. Kasih Ki nama yang bagus, tajassus. Jadi kalau ada sini lewat tuh ya ada tajassus. Kasih nama-nama modern tahu. Jangan Ki bilangi pagosip, bilangnya ya ada tajassus. Bayangkan Bu, itu pagosip. Bayangkan Bu, saya pernah nagosipi. Jadi Bu, itu pagosip bukan sekadar tetangga nagosipi, biar ustaz nagosipi toh. Bayangkan Bu, saya pernah ceramah kok dong. Sampai Pak di lokasi Pak Bu, apa yang terjadi? Saya turun dari motorku, ku buka jaketku, saya masuk ke dalam, tiba-tiba ada ibu-ibu 2 orang. Apa Nabi bilang ini ibu-ibu ke 2 orang? Nabi cici temannya. Nabi bilang kapan aku dengar Ki? Apa dia bilang? Dasar sini ustaz kan. Lagi songkok na lain tongi jubana. Lain tongi sepatuna. Aku bilang selesai pokok sebentar. Pada saat saya pegang mic, apa gue bilang? Siapa yang selalu menceritakan orang, menggibah orang, memfitnah orang lain, biar ustaz ceritai. Kelak nanti di yaumul kiamat akan digunting-gunting lidahnya oleh Allah. Selesai ceramah mati. Ustaz mau orang aku ada ustaz. Lagi saya tadi cerita lagi kan. Bilang kapan dengar lagi? Selesai itu pagosip kayak. Makanya itu pagosip marajalela ibu. Hati-hati kikoran deh. Tapi tidak ada di sini tahu. Tidak ada di sini, tidak ada duduk di sini. Tidak tahu di mana duduk. Makanya Bu, jaga itu mulut baik-baik. Karena itu pagosip, mohon maaf Bu, itu pagosip. Perhatikan baik-baik. Ketika ada orang kodong misalnya toh pulang anaknya sekolah. Apa yang terjadi Bu? Terkadang itu kalau pulang anaknya ke sekolah, natoa ke jendela iya. Siapa itu bonceng anaknya? Lagi pagi, lagi sore, lagi malam. Karena itu anaknya kapagoje. Daripada kau ada bonceng anak kepo. Masuk lagi di rumah orang nak kepo lagi. Lagi foto periode orang. Dasar asina. Gemuk na suaminya, kurus na istrinya. Selesai itu pagosip. Nah, sedih orang rezekinya baru mapasiri barasan dia orang. Nagosip dari tetangganya. Siapa itu beli di rumah baru? Lah tidak ada kerjaan suaminya. Selesai itu pagosip. Itu pagosip bukan taraji.
Perhatikan maki bibirnya. Kalau ada bibirnya tipis-tipis, bakal sian tuh. Ngapa aku nggak lancar bicara? Perhatikan maki. Makanya tabe jaga itu mulut. Tapi kulas ini tebal-tebal lagi muluna deh. Tebal-tebal jita muluna semua deh. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, kita kembali, Budi, bahwa kematian itu nggak pernah melihat umur. Almarhumah kodong ini meninggal di usia 56 tahun di 58 di iya. Almarhumah meninggal dan menutup usia di usia 58 tahun. Ini pelajaran Bu yang Allah kasih kini malam lagi. Kenapa? Tidak semua manusia bisa mendapat usianya Nabi. Nabi kan meninggal di usia 63 tahun. Artinya mati itu tidak semua bisa didapatkan oleh seperti apa yang dirasakan Nabi, Bu. Umurnya Nabi 63, almarhumah 58. Secara tidak langsung almarhumah belum sampai di usianya Nabi dipanggil menghadap sama Allah. Maka kita yang masih hidup ini, yang mengatakan diri tak masih muda, masih kepala 2, kepala 3, kepala 4, tolong berhenti mengatakan bahwa mati itu tua pi orang. Artinya apa, Bu? Ada tonji orang meninggal di usiamu muda. Saya ceramah Bu Bak Tabe, saya ceramah di Rapok Kalim, Bu, itu yang meninggal kurang lebih usianya 22 tahun. Mau bilang apa ini malam? Salah cabut ke malaikat kah? Iya. Jangan sampai kita bilang salah cabut ke malaikat, Ustaz. Dia bilang, Ustaz, kenapa kau meninggal di usia muda? Kau Ustaz, tak kalah saya mau ambil, kau Ustaz, nah saya kau tua, maka kau bilang, itu mau tak? Mau tak manusia begitu? Ustaz, kodong kenapa cepat sekali kodong ambil anakku? Allah, Ustaz. Nah saya ini orang tua, nah sakit-sakitan ma Ustaz. Kodong Ustaz dipolis sama dokter, kodong Ustaz, kenapa nah anakku di luar? Kau bilang tabe, Bu, tabe, bersabar Ki. Ada pelajaran yang Allah kasih Ki. Kenapa Allah mungkin lebih cinta dan lebih sayang sama anaknya? Allah mungkin lebih rindu kepada anaknya, sehingga Allah memanggil anaknya untuk menghadap ke pangkuannya. Untuk apa? Bersama-sama untuk dekat kepada Allah. Jadi kalau kita diambil di usia muda, Bu, jangan mengatakan nih mungkin karena banyak dosa. Belum tentu, Bu. Mungkin bisa jadi, Bu. Kenapa Allah ambil di usia mudanya? Karena Allah tidak mau dia melakukan banyak pelanggaran di bumi. Tidak mau dia banyak melakukan dosa di dunia, sehingga dia diambil oleh Allah. Kembali mangkok kepada saya daripada banyak panggaukan dosa di dunia. Ustaz, ada juga orang diambil di usia tuanya. Kenapa bisa, Ustaz? Bisa jadi karena Allah mau dia semuanya menghapuskan dulu dosanya, membersihkan dulu dirinya, memperbanyak bekalnya untuk menghadap sama Allah. Jadi semua ada hikmahnya, Bu. Kenapa diambil di usia tua dan kenapa diambil di usiamu muda? Maka jangan berburuk sangka sama Allah. Jangan bersangka sama Allah. Makanya umur itu, Bu, bukan dilihat dari angkanya. Ada orang panjang umurnya, mohon maaf, Bu, Pak, para rasul di Noah. Betul tidak, Bu? Tapi ada orang pendek umurnya, tapi seluruh alam, seluruh bumi mengingat jasa dan kebaikannya. Salah satu contoh, Bu, Pak. Siapa anda kenal Sultan Hasanuddin ini malam? Angkat tangan kita. Semua orang kenal Sultan Hasanuddin. Betul tidak, Pak? Semua orang tahu siapa itu Sultan Hasanuddin. Bagaimana kepribadiannya, bagaimana orangnya, bagaimana wataknya, bagaimana sifatnya. Semua orang tahu Sultan Hasanuddin. Kenapa sampai hari ini beliau masih ditahu? Kenapa sampai hari ini beliau masih dikenal? Karena kebaikannya Sultan Hasanuddin, berkat jasanya, pengorbanannya yang beliau lakukan selama hidup di dunia untuk membela negara Indonesia. Sama dengan manusia, Bu. Kalau ada manusia, mohon maaf, hidup di dunia, banyak kebaikan yang dia bawa, banyak amal soleh yang dia lakukan. Kelak ketika dia dipanggil menghadap kepada Allah, semua orang di lorong ini Teku Umar 10 semua akan mengingat jasa-jasanya. Seperti almarhumah. Almarhumah saya yakin, Bu, orang baik. Saya yakin almarhumah ini orang yang begitu dermawan, begitu murah senyum. Kenapa, Bu, Pak? Salah satu tolak ukurnya orang baik, Bu, Pak. Banyak orang yang menangisi kepergiannya dan mendoakannya. Betul tidak, Bu? Yakin, Bu, almarhumah ini orang baik kok dong. Banyak yang doakan ya. Banyak nama orang yang datang ya. Saya mau tanya kini malam, Bu, ada tidak yang dapat undangan?
Tidak ada betul? Tidak ada yang dibikin di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disampaikan kepada seluruh jamaah Teku Umar 10 yang hadir ini malam. Silakan datangi rumahnya almarhumah Jalan Teku Umar 10. Insya Allah yang akan ceramah ini yang mengaji ini. Ada tidak undangannya, Bu? Tidak ada toh. Kenapa kita datang semua ini malam? Karena kebaikan jasanya almarhumah yang kita kenang selama hidup di dunia. Makanya lakukan juga kebaikan, Bu. Karena pernah saya taksiah Bapak Ibu tabe. Saya pernah taksiah di perumahan, Bu, Pak. Itu kursi, Bu, 5 baris ke belakang. Bayangkan Pak, Bu, di kursi pertama, Pak, apa yang terjadi? Baru 8 orang yang ngisi. Siapa itu? Anaknya, cucunya. Dan pada saat saya datang, Bu, Pak, tabe, saya datang jam 8 lewat. Kutunggu itu jamaah sampai setengah 9 lewat. Tidak ada perubahan. 8 orang di kursi pertama. Apa yang terjadi, Bu? Tiba-tiba Nakobi ke MC. Itu MC-nya, Bu, kebetulan setengah masa. Ditahu kalau setengah masa, Ustaz. Mulai, Ustaz. Mengandaikan memanu mulai, nanti apa jamanu? Iya, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saya tunggu jamaah sampai lewat setengah 9, Bu, Pak. Tidak ada perubahan. Tiba-tiba ini 8 orang, Bu, yang duduk di kursi pertama. Masuk 2 orang ke dalam. Remang. Kutunggu lagi jamaah sampai jam 9. 2 orang lagi masuk ke dalam. 4 orang mana? Tak kalah aku bilang, jangan kau giyo. Punna giyo ko inayur ko ceramah kurang ajar. Tidak mungkin mau bilang jamaahku segan tayangan dirahmati Allah. Sama halnya ini malam, Bu. Kalau orang baik meninggalkan dunianya, orang meninggalkan dunia dalam keadaan melakukan amal kebaikan, banyak amal solehnya, bagus silaturahimnya, maka demi Allah, ketika meninggal dunia, banyak orang yang mendoakan dan menangisi kepergiannya. Kita mengangkat peristiwa. Makanya tak lakukan kebaikan orang di dunia. Tidak lama di orang hidup di dunia, Bapak. Singkat kita hidup di dunia. Kalau bukan hari Senin kita wafat hari Selasa. Kalau bukan Rabu kah? Kalau bukan Jumat Sabtu. Kalau bukan Sabtu Ahad. Singkat hidup. Cuma lewat 7 hari. Dan ingat, kepergian manusia semuanya berbeda-beda. Contoh, siapa nama Bu? Ibu Jum. Ibu Jum sama saya beda matinya nanti. Tidak ada yang tahu, Bu. Dan tidak ada yang tahu di mana Ibu Jum meninggal. Jangan sampai kita bilang lari Ibu Jum di Makassar, di Teguh meninggal tahu di Teguh Umar. Belum tentu, Bu. Iya. Orang kalau lahir di Bone, belum tentu wafat di Bone. Lahir di Takalar, belum tentu meninggal di Takalar. Lahir di Kalukubodoa, belum tentu meninggal di Kalukubodoa. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada yang tahu di mana manusia akan menutup usianya dan mengakhiri hidupnya. Tidak ada yang tahu, Allah rahasiakan. Iya, jangan sampai kita bilang lari di Makassar, Ustaz meninggal tuh nanti di Makassar. Lebih lagi, barakah panitia hari kiamat nih. Iya, maka tolong Budi tabe, karena tidak ada yang tahu namanya kematian. Selalu persiapkan bekal tak, selalu mengingat kematian, karena tidak ada yang tahu di mana kita akan menghembuskan nafas terakhir. Maka perbanyak melakukan kebaikan. Salah satunya, kalau ada tetangga yang tertimpa musibah, datang. Iya, datangi. Dan pada saat kita datangi, apa yang kita lakukan? Berikan penguatan serta kesabaran kepada orang yang tertimpa musibah. Karena memang musibah yang paling terbesar itu adalah musibah kematian. Kenapa musibah kematian paling besar? Karena musibah kematian kita ditinggalkan dan meninggalkan. Semua kedua anak-anaknya almarhumah sangat sayang kepada mamanya, sangat cinta kepada mamanya, tapi Allah lebih sayang dan lebih rindu kepada mamanya, sehingga dia memanggil almarhumah. Dan tidak ada yang tahu anak-anaknya bahwa mamanya akan meninggalkan dunia itu cepat. Tidak ada yang tahu suaminya. Bahkan pun suaminya tidak ada yang dia tidak tahu bahwa akan dia tinggalkan istrinya. Maka tolong Budi, perbanyak melakukan kebaikan di dunia.
Karena tidak ada yang tahu, Bu, kebaikan yang mana yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu kebaikan. Contoh, bisa jadi, Bu, kita kasih makan orang setiap hari Jumat. Kita kasih makan orang Jumat berkah. Kita berikan makan kepada orang. Kita konsisten kasih makan orang. Bisa jadi amalan itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Jangan makin harap di sholat. Karena bukan sholat yang menyebabkan orang masuk surga. Bukan sholat. Mau diandalkan tidak kalah sholatnya Nabi. Kakinya bengkak untuk ibadah. Kaki tak bengkak mingkasang murah. Sambayan tonye. Makanya tapi ada tuh yang bilang, Ustaz, saya hitam dahiku Ustaz sujud. Ustaz banyak namun sujudku. Tapi tolak ukur orang banyak beribadah bukan dilihat dari dahi. Kalau mau kasih hitam dahi tak dampan. Gosok-gosok di aspal kan. Allahu Akbar. Hitam itu. Tapi tolak ukur orang beribadah bukan dari dahi, Pak Bu. Tapi tolak ukur orang beribadah, bagaimana dia bisa menerapkan nilai-nilai sholat dalam kehidupannya. Salah satu contoh, Budi, selesai sholat dia bisa menjaga lisannya. Selesai sholat dia bisa menjaga mulutnya. Selesai sholat dia bisa berbuat baik kepada orang. Karena ada orang selesai sholat melakukan dekat dosa. Contoh, selesai sholat duhur, main gosip. No, selesai sholat duhur, duduk-duduk di tempat tetanggana. Kenapa tadi itu ya, itu mami nak pakai mukanan, robek micelana di belakang. Itu mami nak pakai mukanan kuning milai kepalaan. Nah baru selesai sholat makanya tolong Budi, jaga baik-baik itu ibadat, jaga baik-baik itu sholat. Karena banyak orang nanti sholat, Bu, celaka di yaumul kiamat. Kenapa? Nabi ingatkan, atadaruna mal muflis ya Rasulullah, siapa kalau orang yang akan bangkrut di yaumul kiamat kala? Apa kata Nabi? Orang yang bangkrut nanti di yaumul kiamat adalah orang yang bawa pahala salatnya, pahala sedekahnya, pahala haji umrohnya, pahala bacaan Al-Qur'annya, semua habis itu pahalanya karena dibayar utang. Kenapa bisa bayar utang, Ustaz? Karena orang yang dia zalimi hatinya. Maka jaga salat, Bu. Jangan sampai nanti kita habis pahala tak. Kita rajin beribadah di dunia, Bu. Kita rajin berzikir, kita rajin baca Al-Quran. Nanti habis ki pahala tak, pun. Jadi, perbaiki sholatnya. Jaga baik itu sholat. Jaga rahmati Allah. Almarhumah sakit. Sakit? 3 hari sakit kodong. Iya. Tapi mudah-mudahan sakitnya kodong ini almarhumah sebagai penggugur dosa buat almarhumah. Mudah-mudahan sakitnya kodong ini almarhumah sebagai pembersih untuk menghadap kepada Allah. Dan ingat, Bu, jangan pernah benci. Jangan pernah benci. Makanya tabi ada biasa bilang, Ustaz, saya kodong Ustaz, tapi sama orang Ustaz pergi sholat. Aku bilang, kenapa? Ustaz, kalau masa waktu maghrib kodong Ustaz, tidak bisa mau kodong berdiri lama-lama ini lututku Ustaz. Saya kira paham kodong Ustaz. Kalau masa kodong waktu maghrib, tidak bisa mau kodong sakit sekali kodong lututku kalau maghrib. Selesai sholat isya di posko karena yoke. Makanya tolong, Budi, jangan benci itu penyakit. Makanya kalau kita makan dianjurkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina, ditambah lagi min barakatillah. Ya Allah, berkahilah setiap apa yang masuk dalam tubuhku itu. Apa yang saya konsumsi, contoh kue cantik manis kita makan, baca begitu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar min barakatillah. Selesai makan cantik manis. Kalau satu yang kita makan masih bagus tubuh tak. Tapi kalau 20 kue cantik manis dimakan, innalillah. Makanan kan banyak orang benci makanan. Bahkan ada lagi bilang, Ustaz, jangan makan Ustaz durian. Kenapa kalau makan durian berlebihan? Nanti beda Ustaz, naik kolesterol tak? Nanti beda naik yang asam urat tak? Aku bilang, bagaimana yang itu? Wah, di sana. Lihat begitu orang Palopo, Pak. Seandainya kapan itu durian, Pak, bisa mendatangkan penyakit, Pak. Tidak ada itu orang Palopo lurus-lurus jalan. Abi umingan. Jangan benci penyakit, Bapak. Kalau Allah kasih, bersyukur
kalau Allah berikan kita penyakit? Kenapa? Penyakit itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada-Nya. Contoh, dikasih oleh Allah penyakit berupa yang namanya sakit panas demam. Maka ingat, sakit itu adalah penggugur dosa. Imam Al-Ghazali, ibu bapak, 1 bulan tidak sakit, minta kepada Allah minta sakit. Imam Al-Ghazali. Kita manusia baru 3 hari sakit, banyak minok-nok. Baru 2 minggu sakit, banyak nok-nok. Kenapa sholat? Sholat gigi kurang ajar. Baru sakit kita dalam masih ya. Maka tolong Budi, kalau dikasih penyakit oleh Allah, tetap syukuri penyakit itu. Jangan pernah benci penyakit kau dong. Karena penyakit itu adalah bentuk signalnya Allah kepada hambanya, bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita hambanya. Sikit penyakit masalah sakit ya Allah. Makanya orang kalau sakit, tabe, dengar baik-baik. Itu orang kalau sakit, adabnya Budi kalau berangkat ke rumah sakit itu adabnya. Pada saat berangkat ke rumah sakit itu dijelaskan di dalam kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Apa kata Rasulullah? Iza hadartumul maridi awil mayyin. Ketika engkau pergi menjaga orang yang sakit, saudaramu, temanmu, kerabatmu, fakulu khairan, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Contoh butuh masuk di rumah sakit. Assalamualaikum. Dibuka yang pajagan. Waalaikumsalam, masuk ke. Dan pada saat kita masuk utabe berangkat ke rumah sakit, jangan bawa apa-apa. Banyak makanan korang. Bayangkan kalau bawa makanan, bawa amanda, bawa buahan. Nah orang kalau sakit bukan yang sakit makan Pak jaga ya. Sama kita Pak jaga ya Pak. 2 bulan sebelum masuk rumah sakit kurus-kurus ki. 4 bulan di rumah sakit dah sejahtera. Bagaimana tidak mau sejahtera? 4 sehat 5 sempurna. Dia ngasih mie kuenya, buah-buahan, dan dia minyak dia mie sayurnya. Makanya kalau sakit orang 2 yang kita bawa, 2D. Pertama doa, yang kedua doa. Benar gimana bos orang resep bupati dia doa. Hanya ke doa. Makanya tabe Budi, kalau pergi rumah sakit bawa 2 deh, doa dan doa. Makanya tabe Budi, kalau pergi rumah sakit lihat juga itu orang yang sakit nih, perhatikan baik-baik. Ketika kita bertanya sakit apa ki? Kodok aja, komplikasi. Oh iya, semangat kiri. Mudah-mudahan cepat sembuh, mudah-mudahan diangkat cepat penyakitnya, mudah-mudahan Allah jadikan itu penyakitnya sebagai penembus dosa ta. Didoakan baik-baik Bu. Jangan dengar ke orang sakit apa ki? Komplikasi. Jadi Bapak, kenapa? Ada tetanggaku meninggal juga begitu. Komplikasi tidak lama itu. Jangan jelek. Mami semangat untuk sembuh, karena jelek tidak jadi kalau sembuh. Makanya doakan yang baik. Kenapa didoakan yang baik Ustaz? Karena malaikat bilang fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Setiap yang engkau lontarkan itu diaminkan oleh malaikat. Jadi kalau kita doakan yang terbaik diaminkan oleh malaikat. Dan ingat, kalau orang sakit diambil 3 Bapak oleh malaikat. Pertama, ambil makan. Contoh Ibu Jungko dong dikasih penyakit sebagai penebus dosanya. Tidak, biar apa dibawakan Ibu Jum, biar makanan kesukaannya dibawakan, misalnya mie titi, dibawakan bakso, dibawakan ayam. Bukan itu namakan Ibu Jum. Paling nairup-irup di orang itu airnya. Pada saat nairup di orang itu airnya mie titi kau udah tidak bisa kau udah masuk narasa, tidak enak narasa lidahnya. Diambil nafsu makannya. Tapi kalau ada orang nak sakit nak kuat maka kasih keluar mungkin garing cotoan tuh. Garing nantu. Makanya orang kalau sakit Pak diambil yang namanya nafsu Yang kedua, orang kalau sakit diambil wajahnya Bu Pak. Ketampanannya kalau laki-laki, kalau perempuan diambil wajah cantiknya. Orang kalau sakit tidak ada yang senyum. Perhatikan Maki. Semua mukanya pucat. Tidak ada itu yang bagus-bagus.
Iya, biar foto kau dong. Ih, kenapa begini mukaku pucat sekali? Kesakit kau. Diambil wajahnya, Bu. Yang ketiga, apa yang diambil? Diambil dosanya. Makanya orang kalau sakit tidak usah mengeluh. Tetap syukuri apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan ingat Ki, kalau sakit, disitulah pelajaran yang Allah mau berikan kepada kita. Bahwa sekuat apapun kita di dunia, sekuat apapun kita cari uang, akan ada masanya kita akan terbaring kaku dan tidak butuh apa-apa lagi kecuali doa dan bantuan orang yang berada di sekeliling kita. Contoh butuh almarhumah kodong, waktu sakit, siapa kau yang bantu? Kalau bukan tetangga yang tengok, yang datangi kodong. Ditimpa lagi musibah, almarhumah meninggal kau dong. Siapa yang pertama kali datang? Tetangga. Begitu pentingnya itu kita muliakan tetangga. Karena juga orang bapak ibu tabe, mau pindah rumah baru tetangga. Nah bilang, mau pindah rumah biasa bantu saya kan kabarang ko, kurang ajaran. Maka tabe budi muliakan kita tetangga. Dan ingat, akan ada masa kita akan terbaring kaku juga seperti apa yang dirasakan almarhumah di waktu dia sakit. Makanya di waktu sehat, gunakan waktu sehat itu untuk memperbanyak dekat-dekat sama Allah. Karena sehat itu adalah ujian dan sakit pula itu adalah ujian. Banyak orang mengatakan, sakit pi orang baru ujian. Kemudian tabe, sehat juga itu adalah ujian. Apa ujiannya, Bu Pak? Di waktu sehat banyak orang lalai terhadap ibadah. Di waktu sehat banyak orang menunda-nunda sholatnya. Di waktu sehat banyak orang tidak mau beribadah. Karena kenapa? Mereka baru sadar pada saat mereka terbaring kaku dan Allah uji dengan penyakit. Makanya tolong ketika kita sakit, syukuri itu penyakit yang Allah kasih kepada kita semua. Yang terakhir, saya mau sampaikan Ki. Berapa anaknya? 5 di? Berapa anaknya? 3 di? Saya mau tabe. Ingat Ki, Bu. Anaknya tabe 3 orang. Dengar Ki baik-baik. 1. Masih ada suaminya? Masih. Tabe anaknya, ingat Ki. Pertama, tidak ada yang dibutuhkan oleh ibumu di alam kuburnya kecuali kiriman doa yang terindah dan terbaik yang kau kirimkan. Setelah engkau sholat, jangan pernah lupa kirimkan doa. Apa yang paling bagus doa, Ustaz? Nabi ingatkan, afdalud doa alhamdulillah. Sebaik-baiknya itu doa adalah kalimat alhamdulillah. Selesai kita salat, bacakan suratul Fatihah sekurang-kurangnya, Bu. Kenapa dibacakan orang meninggal doa? Karena orang yang meninggal itu seperti tenggelam di tengah laut. Kalau orang tenggelam Pak di tengah laut, apa yang kita butuhkan? Pelampung. Pelampung na anak-anak. Anak-anak ko na pun langit-langit. Pelampung. Dan pelampungnya kita umat Islam itu adalah doa. Makanya Nabi ingatkan, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata. Doa itu adalah senjata bagi siapa? Bagi orang yang yakin kepada Allah. Makanya didoakan Ibu. Ada lagi yang bilang, Ustaz, apa hadiahnya orang hidup? Hadiahnya orang hidup kepada orang mati ad-du'a wal istighfar, yaitu doa dan istighfarmu kepada Allah. Tahu tidak Nabi Yunus, Bu? Nabi Yunus alaihissalam diuji oleh Allah. Pada saat Nabi Yunus Bapak di dalam ikat 40 hari Bapak Ibu, apa yang dilakukan Nabi Yunus? Dia istighfar, minta ampun kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Berkat istighfarnya, berkat doanya, Nabi Yunus keluar dari ikan paus non. Makanya jangan pandangin doa. Ada lagi bilang, Ustaz, sampai doanya kau itu orang hidup. Aku bilang, tabe, coba-coba makin baring-baring berwangi. Kalau ndak sampai Pak, bukan yang kelepati ya. Purnatena narapi kita berwangi kembali maki. Ustaz dan narapi kita berwangi Ustaz. Makanya dikirimkan doa. Yang sedekahkan Ki. Karena yang membutuhkan ke almarhum itu adalah sedekah. Sedekah. Dikirimkan sedekah, Bu Pak. Kalau ada rezekinya anaknya tolong, jangan kau habis. Dirimu, ibumu. Kenapa?
dia butuh juga pahala sedekah yang kau setiap hari Jumat misalnya kau kasih makan orang Jumat orang, terserah kemampuan kita. Kasih makan 5 orang, mau kasih makan 10 orang, mau kasih makan 3 orang, niatkan semua itu almarhumah ibumu tercinta. Sedekahkan. Karena kenapa? Dalam Al-Quran Allah ingatkan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, sekiranya engkau kembalikan saya di dunia ya Allah, fa asaddaqa wa akun minas salihin. Mereka mau bersedekah. Mau bersedekah. Lalu apa kata mereka kepada Allah? Ya Allah, kembalikan engkau di dunia. Mau apa? Saya mau bersedekah ya Allah. Wa akun minas salihin, dan melakukan amal-amal saleh di jalanmu ya Allah. Maka mari kita perbaiki sedekah tak budi. Kalau ada rezeki kita, ada harta tak sedikit luang-luang, tolong sedekah sedikit-sedikit. Sedekah sedikit-sedikit. Karena kenapa? Sedekah itu bisa menambah kita punya uang. Kalau rajin-rajin kita bersedekah, makanya perbaiki sedekah tak. Dan yang ketiga bu, tapi kuburnya kalau dikuburkan. Kada saat masuk di kubur salam, assalamualaikum ya ahlal. Selesai baca salam, langsung maki masuk. Jangan jawabannya. Langsung tidak. Tanya mi jawabannya. Pernah tentu lari. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Masuk ke bujum. Naki pernah lari. Ada lagi bilang, Ustaz, Nabi kan malam Jumat. Aku bilang, cocok mi. Pinawangi mi Nabi pun erekkom. Tapi belum pititi budi. Nabi itu secara kubur malam Jumat jam 1 sampai subuh. Pinawangi Nabi nanti malam Jumat. Ini telepon mak. Assalamualaikum Ustaz. Saya jamaah nanti kubur 10 Ustaz. Moga kudu secara kubur lagi suamiku Ustaz. Oh iya, jam berapa bu? Jam 2 malam Ustaz. Udah di mana ya? Di Panaika Ustaz. Oh iya, tunggu mak aku jemput. Oh iya, makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas malam Jumat jam 2 malam aku jemput kita kumar. Sampai ku jemput ku bawa ke Panaika, masuk makin nak motor ka. Bajam ku tuh kau. Menonton Makanya tabe budi, tidak semua apa yang Nabi perintahkan kita juga ikuti. Nabi mohon maaf lupa air liurnya itu obat. Ali bin Abi Thalib bengkak matanya Pak. Seketika Ali itu sembuh matanya, berkah air liurnya Nabi. Itu Nabi Pak. Kita coba-coba beda bu. Ngapain? Langsung samud. Nabi bu tabe air keringatnya itu diambil istrinya bu. Pada saat istrinya Aisyah mau keluar ke pasar, dia ambil keringatnya Nabi, dia jadikan sebagai parfum pasar. Kita coba-coba suami kita. Motor ke zaman-zaman apa air. Samud terus sakuluna Muhammad Rasulullah. Makanya tabe bu deh. Dan ingat tabe anaknya tolong jangan pernah bertengkar sesama saudara. Kalau ada hartamu, ada rezekimu, jangan pernah pertengkarkan dan jangan pernah berselisih persoalan harta. Karena hari ini Bapak Ibu banyak orang bertengkar persoalan harta ji. Misalnya atau satu rumah ini butuh, iya rumah anak orang. Tidak misalnya anggaplah tidak ada suamina almarhumah, tidak ada bapakna. Ini rumahnya pun pertengkarkan. Nah bilang saya anak pertama lah. Pokoknya saya yang ambil kini rumah ya. Datang lagi anak kedua ya. Kakak saya anak kedua, Kak Adet saja juga. Saya juga dapat bagian. Datang lagi adik yang ketiga. Saya juga adet tak kakak. Ngotonya korang juga bagiannya. Tak kalah balik sih kita bilang bagi kakak. Dengar baik-baik. Saya anak pertama. Saya bagian depan nah. Kau anak kedua ya. Ruang tamu ah. Kau anak ketiga ya adik. WC ya. Kasih WC namanya. Persoalan harta deh. Makanya kalau ada harta bu, bagi baik-bagi. Contoh toh, 3 anata. Toh 3 anata ini. 1. Semua anata huruf S namanya. Pertama Suryani.
Itu tanah nak yang di Takalar nanti, yang luasnya 2 hektar nak. Kalau mama nanti meninggal sama bapak nak, bikin kau di situ usaha nak, kembangkan usahanya sama kau suamimu. Selesailah anak pertama. Datang lagi anak kedua. Iya, Santi, itu nanti nak tanah yang di Maros nak sama di Pangkep, luasnya 5 hektar nak. Kau jaga baik-baik nak, bikin kau nanti usaha sama suamimu nak, kalau kau sudah bersuami. Iya mak, terima kasih banyak. Satu kalau laki-laki, Sulaiman. Sulaiman, karena kau tosen nak, anak yang mama banggakan nak, anak yang mama luar biasa kan nak. Karena satu laki-laki anaknya mama nak, cuma kau nak. Itu tadi emosi nak, jangan kau ambil kita. Kalau lu ambil kenapa kau sapol PP ya. Makanya kalau nanti bagi memang ibu, jangan sampai berselisih orang di belakang persoalan harta pak. Jadi tidak sedikit orang ketika meninggal dunia belum kari kuburannya orang tuanya berkelahi persoalan harta wanita. Mudah-mudahan kita meninggalkan keturunan anak soleh-soleh. InsyaAllah kita berdoakan mudah-mudahan anak kita kelak yang akan menjemput kita untuk masuk ke dalam surga Subhanahu wa ta'ala. Makanya tolong jaga baik-baik kita punya keturunan dan anak budi. Mudah-mudahan insyaAllah anak kita menjadi anak yang saleh dan saleha. Bapak ibu yang kami hormati, mari kita tutup malam takziah ini pada malam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita doakan almarhumah Ibu Mardiana. Mudah-mudahan insyaAllah asbab doa ini malam Allah kabulkan doa InsyaAllah Allah lapangkan kuburnya almarhumah dan menjadikan kuburnya taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang kami hormati, malam hari ini kita meneteskan air mata. Mudah-mudahan tetesan air mata ini menjadi pengingat renungan buat kita semua, bahwa yang namanya kematian itu hal yang pasti. Maka mari siapkan bekal terbaik menghadap kepada Allah. Yang kedua, rawat baik-baik ayah ibu kita. Selagi mereka masih ada, dia tetap orang tua yang menjadi pahlawan terhebat buat anak-anaknya. Yang ketiga, mohon maaf izin Bapak Ibu bila ada kata-kata dalam penyampaian tausiah yang menyinggung perasaan kita semua ini malam. Saya manusia biasa, bukan manusia luar biasa. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan datangnya dari diri pribadi kami sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tutup dengan sebuah pantun, minta cakepnya. Jalan-jalan ke kota Iran. Belum kompak. Jalan-jalan ke kota Iran. Jangan lupa beli paku. Saya Ustadz Khalil Gibran. Jangan pernah engkau lupakan aku. Burung irian, burung cendrawasih, burung gagak, burung kutilang. Itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.